Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini kita sedang camping di Blok Savana Rengganis Campsite yang ada di daerah Ciwidey. Sekaligus kita akan review ya lokasi camping ground Rengganis Campsite ini yang Blok Savana. Nah, ini kita sedang camping di sini pakai blok camper van ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan bahas semua dari bloknya. Kita mulai dari lokasi parkir. Sekarang kita jalan ke jalur masuknya ya. Ini jalur masuknya bagus rekan-rekan ya. Ini jalurnya berbatu. Jadi kalau kita lihat dari jalur masuknya itu dari sana, dari pintu masuk yang ada di depan. Nah, ini adalah gerbang masuk atau pintu masuk bagian depan dari Rengganis Campsite rekan-rekan ya. Di sini lokasinya, kemudian ini adalah pos jaga ya. Di sini ada portalnya juga dan tempat registrasinya ada di bagian dalam. Dan ini adalah jalan raya Ciwidey ya, Ranca Bali. Jalannya bagus banget nah sini. Dan benar-benar di pinggir jalannya untuk lokasi dari Rengganis Campsite. Nah, dari pintu masuk sini kita bisa registrasi dulu di kantor di sana. Kemudian untuk blok Savana jalurnya di sini masuk ke sana ya rekan-rekan ya, masuk terus. Ini masuk ke sini, terus melewati jembatan, kemudian naik. Nah, ini aksesnya ini bagus ya, berbatu, belum dicor ataupun diaspal, tapi menurut saya ini bagus. Jadi pas tanjakan ini nggak selip, buat mobil-mobil city car ini masih oke banget masuk ke sini. Kemudian ada akses ke turun ke bawah ke blok ABC ya yang ada di bagian bawah sana. Nah, jadi untuk parkirnya ada di sini, di beberapa bagian ini bisa memuat lumayan banyak mobil. Di sini juga masih bisa untuk parkir, cuma ini parkirnya kurang rapat ya. Kemudian di bagian paling depan ini bisa digunakan untuk parkir juga. Jadi untuk lahan parkirnya lumayan banyak, tapi kalau sedang full, karena ini bloknya sampai S55, jadi mungkin akan padat banget ya. Bisa parkir di bagian jalur di atas jembatan itu ya. Jadi ada satu bagian yang bisa buat parkir lagi, itu ada sebagian di situ. Nah, kemudian di sini adalah blok untuk camper van ya. Ini salah satu bloknya yang kita pakai. Nah, ini adalah rekomendasi yang paling bagus menurut saya rekan-rekan ya. Di bagian paling pojok di belakang blok S55 ini pas banget buat camper van ya lokasinya ya. Di samping ini sudah hutan-hutan. Kemudian di sini masih ada sebagian yang lapang ya. Ini juga masih blok camper van. Jadi rekan-rekan bisa pakai yang sini. Mungkin bisa untuk 3 mobil ya dan 3 tenda di sini. Dan di sini mobil tidak bisa masuk ke area camping ya. Jadi yang bagian dalam, yang blok-blok khusus camping itu memang dikhususkan untuk camping, tidak bisa digunakan untuk parkir mobil ataupun camper van. Nah, di bagian ujung lokasi parkir di sini ada denah ya. Denah dari blok Savana. Di sini ada bloknya, kemudian di sini ada tata tertib yang harus kita patuhi ya selama kita camping di blok Savana ini. Sekarang kita akan lihat untuk blok-bloknya ya. Di sini ada mas-mas yang sedang camping juga. Ini blok 01, blok 02. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini mas-mas yang camping pakai motor parkir di sini masih bisa ya, kalau mobil nggak boleh masuk. Kemudian ini adalah blok S03. Ini blok S04. Ini blok S05. Jadi untuk pengaturan bloknya itu di sini sudah disiapkan garis-garis ya. Ini blok 06, 07, 08, 09, 10. Jadi ini adalah deretan blok dari S03 sampai S10, S11 dan S12 ya. Selanjutnya di sini adalah ujung dari blok S12 ya. Ujungnya di sini, di sampingnya adalah fasilitas musola. Musolanya cukup besar ya.
Kalau kita lihat cukup memadai, kemudian bersih juga, dan di bagian dalamnya disiapkan sajadah, kemudian ada peralatan sholat juga, ada lampu, jadi cukup rapi dan memadai ya rekan-rekan ya. Ini bisa jadi 3 saf juga bisa, ataupun 2 saf 1 imam. Nah, yang bagus dari Rengganis itu rekan-rekan ya, di sini juga ada di beberapa titik itu CCTV ya. Jadi ini langsung dipantau dari pos depan ya. Jadi lebih aman jika ada sesuatu yang terjadi di campsite ini. Sekarang kita cek untuk toilet. Nah, untuk toilet dan tempat wudhu itu jadi satu ya. Jadi ini memanjang ke bagian dalam. Ini ada lorong ke dalam, nanti kita cek. Di bagian luarnya di sini ada tempat untuk cuci piring. Di sini ada 5 wastafel atau tempat cuci piring. Seperti ini rekan-rekan ya, disiapkan keran juga. Airnya lancar. Di ini ada kaca juga, pengharum ruangan. Dan bagian bawahnya juga bagus ya, tidak becek, jadi juga sudah di semen. Untuk di bagian luar tidak ada toiletnya, jadi semua toilet di bagian dalam. Untuk bagian dalamnya ya, pertama di sebelah kanan ini adalah tempat wudhu. Di sini ada 5 kran dan ada jalur keluar airnya, jadi rapi ya. Di bagian dalamnya seperti ini. Di sini ada sebelah kanan, di sini ada kloset jongkok, kemudian ada kloset duduk dan kloset duduk. Nah, di sini untuk kebersihannya rapi banget ya, bersih banget. Ada pengharum ruangannya juga, ada bidetnya juga, dan ada tempat sampah. Nah, di bagian atas juga ada gantungan baju ya, jadi nggak khawatir mau naruh bajunya di mana. Kemudian di samping sebelah kiri ini ada kloset duduk, kloset jongkok juga, kloset jongkok, dan bagian yang agak depan ini ada 5 pintu. Ini khusus kamar mandi ya, jadi nggak ada klosetnya. Dan ini ada water heaternya. Ini water heaternya ada 2. Hanya ada 2 ya untuk water heaternya. Yang lain untuk kamar mandinya air biasa. Nah, untuk kamar mandi dan toilet ini rapi ya rekan-rekan ya, rapi dan bersih menurut saya ya. Kemudian yang bagusnya juga ada water heater. Sekarang kita lanjutkan untuk review blok campingnya. Di bagian sana itu blok S13, S14. Kemudian kita lanjut ke blok S15 ya. Nah, ini adalah kafling S15, kemudian S16. Selanjutnya di bagian sana ini ada 3 kafling, S17, S18, dan S19. Jadi di beberapa lokasi dalam satu blok ini dia ada colokan listrik juga ya. Kalau di sini ada 1, ada 2. Jadi tidak setiap kafling itu ada colokan listrik, jadi di bagi-bagi ya rekan-rekan ya. Jadi nanti bisa tarik kabel saja seperti ini untuk listriknya. Jadi rekan-rekan ya persiapan untuk roll kabel saja ya, tapi tidak terlalu panjang sih, sudah cukup ya, sekitar 10 meter. Di sini untuk stop kontaknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya di sini ada S20 untuk kaflingnya, S21, S22. Dan menurut saya ini adalah kafling yang paling ujung, itu adalah S23 dan S24 yang ada mas-mas camping. Kita lanjutkan ya. Di sini S25. Jadi yang ini S26, S27,
S28, 29 dan 30. Kemudian itu tenda kuning berarti S31, 32, dan ini paling ujung selatan ya. Nah, di sini S33, kemudian S34, S35. Selanjutnya itu adalah kafling S36, 37, 38, 39 dan S40. Jadi untuk kaflingnya itu melingkar ya, memutar kan ya, memutar sampai sini ya. Jadi di area tengah itu masih rerumputan dan mungkin menurut saya sih tidak bisa untuk area komunal atau area untuk acara-acara, ini belum bisa karena belum rata dan rumputnya juga agak tinggi-tinggi ya. Nah, selanjutnya dari blok S40 di sini ada kafling S41, 41, 42, 43 dan 44. Kemudian di sini adalah kafling S46, S47, S48. Jadi ini sudah mulai untuk kafling-kafling yang deretan terakhir ya, 49. Kalau di sini kaflingnya kotaknya rapi ya, hampir sama semua untuk ukurannya. Ini S50, S51, S52, dan ini adalah kafling yang deretan terakhir ya, S53, 54 dan 55. Nah, ini untuk kafling yang deretan angka 50-an, ini memang menurut saya sih deretannya hampir rata dan lurus ya rekan-rekan ya. Dan kalau dilihat rapi ya, depannya untuk gravelnya masih luas, jadi untuk jalan, untuk bikin api unggun masih oke banget ini di depan. Dan di bagian belakang dari S55 ini dia ada satu blok lagi, yaitu khusus untuk camper van. Nah, ini saya pakai yang di belakangnya S55 L54 ini pas banget buat camper van ya rekan-rekan ya. View-nya di belakangnya langsung pepohonan yang hijau. Kemudian kalau dari area parkir ini, di sampingnya ini ada jalur jalan kaki setapak ke bawah. Itu ada tempat untuk duduk-duduk santai ya. Itu ada dibuatkan dari kayu, potongan-potongan kayu. Jadi kita bisa duduk-duduk di sana sambil nyantai, ngopi. Jadi asik ya. Kemudian di bagian ujung sana bawahnya adalah blok ABC ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya rekan-rekan ya, penampakan dari blok Savana di Rengganis Campsite. Jadi untuk lokasi camping blok Savana ini menurut saya sih lokasinya bagus. Kemudian di sini cuaca atau suhunya sekitaran kalau pagi itu di 17-18 derajat Celcius, kemudian kalau siang itu sekitaran 25-26. Jadi untuk setup tenda, bongkar-bongkar tenda itu tidak kepanasan, jadi suhunya masih dingin. Untuk sinyal provider di sini sinyalnya bagus banget, untuk streaming juga oke. Jadi kalau rekan-rekan yang sambil kerja di sini masih mantap sih ya buat kerja, karena sinyal untuk providernya bagus-bagus di sini, berjalan lancar. Kemudian untuk biaya masuk untuk camping mandiri bawa tenda sendiri itu adalah 300.000 untuk satu kafling. Mau kafling biasa ataupun yang model camper van seperti kita ini sama ya, 300.000. Dan kalau nggak salah maksimal orangnya adalah 4 orang. Nanti kalau lebih dari 4 orang itu akan kena biaya lagi. Kemudian yang saya suka dari Rengganis Campsite ini, peraturan untuk camping di sini itu bagus-bagus ya. Salah satunya adalah tidak boleh membawa speaker aktif, dan itu yang paling saya suka. Jadi suasana malam hari tadi waktu kita camping juga benar-benar semuanya nggak ada yang nyetel musik, nggak ada yang karaokean. Jadi kita nyaman banget untuk istirahat. Untuk tidurnya itu, bangun paginya itu bisa lebih seger ya.
Cuma kekurangan di Rengganis Campsite ini menurut saya yang di Blok Savana adalah penerangan waktu malam hari. Nah, kalau malam hari itu di sini di akses jalur untuk jalan dari beberapa spot untuk kaflingnya itu di jalur jalannya itu kurang penerangan. Ada lampu tapi malah dari bawah ke bagian atas dari pohonnya, mungkin itu untuk aksesoris saja ya supaya kelihatan untuk pohon-pohonnya, tapi untuk penerangan di bagian lokasi-lokasi jalannya sih menurut saya sih kurang ada lampunya, bukan kurang terang tapi malah nggak ada lampunya. Itu menurut saya dari pengelola sebaiknya ditambah ya untuk lampu-lampu di beberapa titik di jalur jalan menuju ke kafling. Semalam juga ada yang camping sampai jam maksudnya datang jam 9 malam, itu kan kasihan ya kalau harus jalan gitu kan kalau kurang terang. Kemudian kekurangan yang kedua menurut saya ya ini ya, kekurangan yang kedua adalah lokasi camping ini dekat dengan jalan utama Ciwidey Ranca Bali ya, di bagian atas sana untuk jalannya. Jadi untuk suara kendaraan yang motor knalpot brong itu suaranya masih kencang banget. Tapi kalau mobil-mobil biasa, motor biasa nggak kedengaran. Tapi kalau untuk suara motor-motor brong kencang banget ya. Apalagi kalau weekend itu pasti rame kan, banyak touring-touring motor gitu kan, pasti rame dan lumayan berisik ya, jadi kurang nyaman. Kemudian menurut saya yang agak kurang di sini ya, itu adalah keran air. Keran air itu hanya ada di toilet dan kamar mandi ya. Jadi kalau kita yang bloknya jauh seperti di sini camper van nih, camper van, kemudian blok S55, kemudian 01, 02 dan di samping-sampingnya itu kalau ambil air itu harus jauh banget ke toilet ya, kamar mandi ya. Jadi sebaiknya mungkin masukan buat pengelola untuk yang satu blok seperti ini panjang itu dikasih keran 1 atau 2 titik, jadi tidak terlalu jauh untuk para pengunjung atau yang camping harus jauh ngambil airnya ke sana. Kalau toilet tetap di sana tidak apa-apa ya, kalau toilet cuma di lokasi-lokasi yang agak jauh itu dikasih keran air. Jadi kalau ngambil air mau cuci tangan tidak harus ke kamar mandi. Baik rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu untuk review kita kali ini versi TJJ Garasiku. Mungkin ada kekurangan, ada kelebihan juga. Jadi buat rekan-rekan silahkan mencoba Rengganis Campsite ini. Lokasinya sih tidak jauh, untuk kendaraan juga semua kendaraan bisa, dari city car juga masih bisa sampai sini, motor-motor juga aman sampai di lokasi camping ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku.